Wah, penampilannya luar biasa sekali tadi. Terus kalian juga kompakan seragamnya nih. Pakai batik semua ya? Iya kak, kita semua kompakan pakai seragam batik. Soalnya kita semua emang suka banget sama batik. Wah, hebat. Tapi kenapa kalian semua bisa suka sama batik? Jadi gini kak, batik itu kan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dunia pada tahun 2009. Jadi sudah sewajarnya kalau kita bangga memakai batik. Lagi pula, batik itu punya sejarah yang panjang kak. Sejarah batik Indonesia itu sudah dimulai sejak sekitar tahun 700-an loh. Tapi kesenian batik baru mulai dikenal secara luas pada zaman Kerajaan Majapahit di sekitar abad 17. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam, menggunakan alat bernama canting dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Kata batik sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Jawa. Amba yang berarti kain lebar dan tik yang berarti titik. Jadi batik berarti titik-titik yang digambar di atas sehelai kain sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Selama perkembangannya di Nusantara, batik tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Saat ini di Indonesia tercatat ada lebih dari 5.000 motif batik, mulai dari Aceh sampai Papua. Hampir setiap daerah memiliki corak batik yang khas. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, kita wajib untuk melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, Kak. Caranya gampang banget kok. Pertama, selalu bangga menggunakan batik. Dengan memakai batik, kita sudah membantu mempromosikannya ke orang lain secara tidak langsung. Akibatnya, batik jadi semakin terkenal dan masyarakat seluruh dunia tahu bahwa batik adalah milik Indonesia. Kedua, mempelajari dan terlibat dalam produksi batik. Dengan mempelajari dan terlibat dalam produksi batik, kita bisa membantu melestarikannya agar tetap hadir sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, ketiga, mendukung pelaku bisnis batik. Bentuknya bisa dengan membeli atau bahkan membantu memasarkan produk batik hingga ke mancanegara. Dan keempat, memperkenalkan batik sampai kancah internasional. Gunakan berbagai kesempatan saat kita berada di luar negeri untuk memperkenalkan batik. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa mengenal batik dan keindahannya. Begitu, Kak. Wah, keren sekali kalian ini. Dan jadi tambah keren karena pakai batik. Yuk, bersama kita melestarikan batik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan terima kasih atas nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah secara online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan dan kuasa Tuhan, dan biarlah firman yang nanti disampaikan bisa menjadi tema dan pedoman untuk langkah kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
biru ya. Aku habis mengerjakan ini, lomba kita. Lihat deh, sombong. Jadi tangan aku biru semua. Kalian masih tiduran? Masih? Bangun. Ayo ibadah yang benar, duduk. Bangun. Udah? Yuk. Yuk kita mulai yuk. Oke. Pagi ini aku mau mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu. Satu lagu sebenarnya lagu yang sering kalian dengarkan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, musik. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulang lagu ini. Mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala bentuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan, menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang gigih dalam pemberitaan Injil. Paulus menjelaskan bagaimana ia melayani jemaat Tesalonika. Pada ayat 2, Paulus mengungkapkan bahwa sebagai pemberita Injil, ia menghadapi konsekuensi yang cukup berat, yaitu ditangkap, diadili, dipenjara, dan difitnah.
Bahkan di ayat 3 Paulus dituduh sesat. Namun Paulus menyanggah dan mengatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu muslihat. Walaupun Paulus menghadapi tantangan, tapi Paulus tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai pemberita Injil, Paulus rela memberikan seluruh hidupnya sebagai bukti kasih sayangnya. Hal ini juga menunjukkan kualitas dari Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Ya, bagaimana dengan remaja Kristen? Apakah mau bayar harga seperti Rasul Paulus? Ya, bayar harga artinya rela berkorban, rela melakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Meskipun kita diejek, dicemooh, dihina, dicela, difitnah, kita tetap setia dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita tetap setia. Sebagaimana Paulus dalam pengabaran Injilnya, di dalam penjara, difitnah, tapi tetap setia dengan pekerjaannya dan setia kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, Allah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu saat ini. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Walaupun kami di tengah berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kami. Suka duka yang kami lalui. Kiranya terus Tuhan berikan kekuatan bagi kami sehingga kami mampu untuk melewati segala bentuk tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus melekat kepada Tuhan sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman Jemaat, bagaimana firman-Nya? Keren kan? Jangan lupa ya, kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus taat dan juga setia di hidup kita. Terima kasih ya buat Kak Samsina yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian taat dan setia. Ini mungkin lagu baru ya, tapi nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar karena lagunya keren dan seru. Musik! Kagum dan heran.
dan karyamu itu bagianku, dan seluruh bumi mengagungkan namamu. Karena anugerahmu buatku jadi baru, mulutku pun bersorak haleluya. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama adalah persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di gereja, amplop tersebut bisa diberikan ke majelis. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bawa persembahan kita ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan persembahan kami. Berkati orang-orang yang mengelolanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan. Shalom adik-adik dan teman-teman, kini saatnya Kak Cerni dan Kanita ingin mengumumkan lomba juara Batik Dance. Nah, pemenangnya akan saya sampaikan ya. Berikut kategori lomba Fashion Show. Juara pertama dari kelas kecil, Enderly Betueli. Juara kedua dari kelas kecil, Karen. Dan juara ketiga dari kelas di bawah, Putri. Dan kategori lomba mewarnai batik, juara pertama ada dari kelas tangguh Zevania Bintang. Dan juara kedua dari kelas kecil ada Joan. Dan juara ketiga dari kelas balita ada Adik Zea. Halo, aku Kanita. Aku akan mengumumkan pemenang lomba desain batik. Juara 3 dari kelas kecil jatuh kepada Jessie Valencia. Juara 2 dari kelas tangguh jatuh kepada Caroline Ivana. Dan juara pertama dari kelas tanggung jatuh kepada Kesha Aleta Putri. Selanjutnya pemenang lomba tie-dye. Juara 3 dari kelas balita jatuh kepada Bila. Juara 2 dari kelas tangguh jatuh kepada Stefani Dinda Dewanti. Dan juara pertama jatuh kepada Sabrina Purdia dari kelas Zebra. Dan yang terakhir untuk kategori lomba terheboh jatuh kepada Kabakti. Tergemoy jatuh kepada Lydia dari kelas balita. Dan terkreatif jatuh kepada Cafe. Wah, bagus-bagus ya hasil karya kalian. Dan kami ingin berpesan, jika ada yang belum menang, jangan bersedih, tetap semangat dan terus berkarya.
Jangan lupa ikut kegiatan sekolah minggu selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kami hari ini. Kami masih bisa bangun dari tidur dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Semoga ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar dan bisa jadi rima dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang berperan dalam ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Terimalah doa kami yang kurang dari sempurna ini ya Tuhan. Biarlah doa dan pengharapan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ternyata minggu ini minggu keempat di bulan Oktober. Kita mau merayakan ulang tahun teman-teman kita di bulan ini ya. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin pintar, dan takut akan Tuhan. Untuk itu, sama-sama yuk kita mau merayakan ulang tahun mereka. Kita mau nyanyi lagu Panjang Umurnya. Musik! Boleh sambil bertepuk tangan ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yeay, selamat ulang tahun ya teman-teman. God bless you. Teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya ya. Tetap stay at home, kemana-mana harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi, berjemur, dan juga minum vitamin. Bye, God bless you. Sarangi, sarangi.